Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Safitri Nopi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah teman-teman, kalau saya nanya gimana kabarnya hari ini, teman-teman semua bisa menjawab Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, saya ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke teman-teman, dan di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup dekat dengan kita, yang cukup dekat dengan para remaja, terlebihnya Gen Z, mengenai topik fenomena gaul bebas pada remaja. Nah, kita mungkin sudah melewati bagaimana fase-fase remaja, di mana kita mencari jati diri, kita mencari arah tujuan hidup. Pertanyaan-pertanyaan besar mulai muncul di pemikiran kita ketika kita berada di fase remaja. Nah, tetapi sangat disayangkan, sebagian besar remaja malah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Mereka bingung mencari arah tujuan hidup, mana ini kebenaran, mana ini kesalahan, yang pada akhirnya mereka tidak bisa mengontrol diri dan akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Itu sangat-sangat mengerikan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat apa aja sih jenis-jenis di dalam pergaulan bebas. Kita lihat di sini banyak sekali contoh-contohnya seperti mengonsumsi narkoba, mengonsumsi minuman beralkohol, pacaran tanpa batas, MBA, tawuran, dan tindakan-tindakan anarkis lainnya yang bisa merugikan diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Nah teman-teman, setelah saya menganalisis, ternyata fenomena gaul bebas ini terjadi karena kurangnya kontrol di dalam diri kita, sehingga kita mudah sekali terbawa arus negatif. Mereka bingung mencari arah tujuan hidup sehingga mereka mengikuti aktivitas-aktivitas negatif. Dan selain itu teman-teman, yang lebih mengerikan ketika kita mengonsumsi sebuah tren di sosial media, kita cenderung mengikuti tren-tren yang terjadi di barat. Ketika seseorang melakukan hal itu, kita juga harus melakukannya. Dan ini sangat-sangat bahaya sekali teman-teman, karena pemikiran barat itu cenderung menggiring kita kepada opini di mana menjauhkan agama dari kehidupan atau biasa kita sebut dengan kapitalisme. Para remaja sangat mudah sekali terbawa arus, tergiring opini mereka melihat sebuah fun, film, apalagi fashion. Nah ini harus hati-hati juga teman-teman. Jadi peran kita sebagai generasi muda, kita harus bijak di dalam memilih sebuah pertemanan. Karena pertemanan ini yang merupakan faktor di mana kita bisa mencari jati diri kita, menemukan prinsip hidup kita, itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan kita. Jika kita berteman dengan seseorang yang membawa arus kita negatif, maka kita juga akan terbawa arus negatif tersebut. Nah, tetapi ketika kita bergaul dengan teman-teman yang membawa ke arah positif, maka kita juga akan terbawa dengan hal-hal yang positif. Nah, teman-teman, ketika saya membaca sebuah buku yang tertulis di mana sebuah contoh tauladan Rasulullah SAW ketika memilih sebuah pertemanan. Nah, itu kebayangkan teman-teman, kalau kita bergaul dengan seseorang yang pandai besi, kita juga akan tercipat kotorannya, terus juga bau yang tak sedap ketika kita bergaul dengan seseorang yang pandai besi. Nah, tetapi di situ Rasulullah menggambarkan ketika kita berada di lingkungan positif, orang yang penjual parfum, setidaknya kita juga kecipratan nih harum-harum di dalam sebuah parfum, vibes kita tuh jadi happy, senang. Karena apa? Karena kita itu bisa bergaul dengan teman-teman yang positif juga. Nah, jadi sudah saatnya kita itu mulai belajar menuntut ilmu, jauhkan pertemanan-pertemanan negatif, terus memperbaiki diri, terus menuntut ilmu, dan jangan lupa juga saling mengingatkan kepada teman-teman sekitar. Nah, sebagai penutup di dalam public speaking ini, saya akan memberikan sebuah quotes buat teman-teman. Semoga dengan quotes ini teman-teman bisa menjadi lebih semangat dan bisa meninggalkan teman-teman yang membawa arus negatif. Jadilah mutiara di tengah lumpur.
yang artinya kita jangan mudah terbawa arus karena kita itu seberharga mutiara yang selalu mewarnai, bukan terwarnai. Sebagai generasi muda, kita harus bijak di dalam memilih sebuah pertemanan. Saya Wulan Safitri Nopi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.